Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Halo semuanya, sehat kan semuanya? Alhamdulillah. Ya, semoga dapat terus menggali kebermanfaatan dari siapapun, kapanpun, dan dimanapun teman-teman berada. Agak belibet ya. Oke, alhamdulillah kita sampai di episode terakhir dari Nahwu 3 series. Nah, insya Allah kita akan sama-sama belajar, kita bahas juga materi tentang al-mustasna, bisiwa, wa ghairi, wa ada, wa khala, wa hasya. Wah, ini lebih kompleks ya daripada tadi cuma satu aja, illa. Nah, ini lebih banyak. Ada siwa, ghairu, ada, khala, hasya. Wah, 5. Nah, oke, langsung aja. Al-mustasna, bisiwa, ghair, ada, khala, wa hasya, atau disebut juga al-istisna bi ghairi illa, maksudnya istisna pengecualian dengan adat kecuali illa, itu kalimat pengecualian dalam bahasa Arab yang menggunakan adatul istisna selain illa, yaitu ghair, siwa. Nah, siwa ini ada berbagai versi, ada siwa, suwa, sawa, dan juga ada, khala, hasya. Nah, bisa dihafal ya, insya Allah bisa lah, gampang. Nah, coba nih perhatikan kata berikut. Hadaral muallimuna fil muhadaratil 'ammah siwa ustadin. Artinya, para pengajar itu telah menghadiri kuliah umum kecuali seorang profesor. Kemudian yang kedua, zarul mudarrisul madrasata atau zarul mudarrisu al madarisa ma'ada madrasatal yamamah. Para guru telah mengunjungi sekolah-sekolah kecuali sekolah Yamamah. Kemudian ishtaraitul kutuba, ada kitab al-hisabi atau kitabil hisabi. Saya telah membeli buku-buku kecuali buku matematika. Kemudian ja'at talibatu khala talibatan atau talibatin. Para mahasiswi itu telah tiba kecuali seorang mahasiswi. Kemudian contoh yang terakhir, ghadara as-saihuna Indonesia munzu iktisyafil waba hasya saihan atau saihin. Para pelancong telah meninggalkan Indonesia sejak munculnya wabah, kecuali seorang pelancong. Nah, berikut penjelasannya. Contoh kalimat di atas dapat kita identifikasi bahwa kata yang diarsir warna merah jambu dan biru terang, serta kata berwarna merah menunjukkan fungsi katanya masing-masing. Nah, adapun yang diarsir berwarna merah jambu merupakan mustasna minhunya, atau sebuah kata di mana mustasna dikecualikan darinya. Adapun kata yang berwarna merah merupakan ada tulis istisnanya yang tadi telah sebutkan ya, siwa, ghair, dan lain sebagainya. Itu huruf yang mengecualikan, bukan huruf ya. Sekarang isim atau fi'il. Nah, berikutnya kata yang diarsir warna biru terang merupakan mustasnanya atau kata yang dikecualikan, seperti itu. Nah, secara keseluruhan contoh di atas memiliki kalam yang utuh atau jumlahnya mufid. Pada contoh kalimat pertama menunjukkan bentuk kalimat istisna selain dengan ila, yakni menggunakan adatul istisna berupa isim, yaitu siwa. Nah, di sini contohnya siwan karena dia nakirah. Nah, kalau dicontoh di sini di kalimatnya siwa aja. Kenapa? Karena dia ini sebagai mudhof. Tapi ini tetap isim yang nakirah ya. Karena di mudhofun lainnya tidak ada alif lamnya. Nah, untuk adat siwa dan ghair ini mudah sekali. Pokoknya mustasnanya itu selalu majrur ya, karena dia idhofah seperti itu. Nah, adapun pada kalimat kedua terlihat adatul istisna yang lain, yaitu ada. Adat ini sebelumnya didahului oleh ma, sehingga mustasnanya wajib mansub karena ia berlaku sebagai maf'ul bih, sedangkan ada ia sebagai fi'il. Nah, contohnya ini ya. Mana tadi? Ini dia. Zarul mudarrisu al-madarisa ma'ada madrasatal yamamah. Itu ya. Nah, namun sebaliknya dengan contoh sebelumnya, itu kalimat ketiga ini sebaliknya, kebalikan daripada contoh yang kedua ya. Dimana pada kalimat ketiga ini dengan ada tulisan yang sama, yaitu ada, mustasnanya boleh mansub maupun majrur karena ada tulisan tidak didahului oleh ma. Keadaan mansubnya dikarenakan ia sebagai maf'ul bih, sedangkan majrurnya disebabkan karena ia isim majrur
bi ada. Seperti itu. Nah, ini contohnya kita lihat lagi. Ishtaraitu al-kutuba ada kitab al-hisab, boleh pakai mansub kitabah ataupun ada kitabil hisab. Nah, seperti itu ya. Oke, berikutnya. Adapun contoh kalimat keempat dan kelima memiliki sebab yang sama dengan contoh kalimat yang ketiga, sehingga mustasnanya boleh mansub maupun majrur. Hanya saja berbeda adatnya. Kalau yang kalimat ketiga itu adatnya kan ada. Kalau ini pakainya khala dan hasya. Kayak gitu. Nah, berdasarkan uraian di atas nih ya, contoh-contoh dan juga penjelasannya, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, al-istisna adalah mengeluarkan atau mengecualikan kata setelah adatul istisna. Ini sebagaimana kesimpulan yang ada di dars sebelumnya. Nah, yang kedua, adatul istisna antara lain. Yang pertama adalah illah. Nah, illah ini adalah huruf pengecualian, ya mabni ala sukun. Kata setelahnya bisa mansub maupun marfu'. Nah, kemudian yang ba atau yang kedua ada ghairun, siwa, suwa, sawa. Isim pengecualian yang mu'rab dan memajrurkan isim setelahnya. Nah, pokoknya kalau adatul istisnanya merupakan kata-kata ini, ghair, siwa, dan lain sebagainya, maka mustasnanya atau kata setelah dari adat istisna ini dia wajib majrur. Nah, adapun yang ketiga ada khala, hasya. Nah, dapat dikatakan sebagai huruf sebagaimana illah yang memansubkan kata setelahnya karena ia beramal sebagaimana illah, juga dapat dikatakan sebagai fi'il yang memansubkan kata setelahnya karena sebagai maf'ul bih, di mana fa'il dari adat ini mustatir yang maksudnya kembali ke mustasna minhunya. Semua adat ini mabni ya, karena ini ada pendapat ada khala hasya ini sebagai fi'il sehingga mustasnanya mansub karena dia maf'ul bih. Ada juga yang beranggapan bahwa ini huruf jar sehingga mustasnanya itu majrur karena dia isim majrur di harfil jar, yaitu ada khala hasya. Dan juga penjelasan yang telah disebutkan tadi ya. Nah, yang ketiga, kaidah istisna bi ghairi illa wa siwa wa ghair, yakni sebagai berikut. Apabila ada khala hasya tidak didahului oleh maka mustasnanya boleh mansub dan boleh majrur, namun mansub lebih utama. Nah, berarti kalau yang didahului oleh itu wajib mansub ya. Yang ada maknya wajib mansub, yang enggak ada enggak wajib mansub. Kayak gitu. Yang kedua, apabila ada istisna didahului oleh maka mustasnanya wajib mansub, yang tadi yang telah saya sebutkan. Kemudian yang ketiga, i'rab mustasna bi ada wa khala biasanya mansub. Nah, adapun i'rab mustasna bi hasya biasanya majrur. Nah, ini saya nukil sebagaimana di dalam kitab Jami'ud Durusul Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Walayaini. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Ini adalah sebagai episode penutup. Nah, saya sampaikan juga referensi yang saya pakai untuk ringkasan kali ini. Nah, saya meringkas atau mengambil atau istifadah dari perkuliahan mata kuliah nomor 3 bersama Ustazah Profesor Dr. Yuna Rashid, MPD, dan Ustadz Dr. Samsi Setiadi, MPD, Hafizahumullah. Nah, kemudian dari buku Al-Qawaidul Arabiyyah Al-Muyassarah karya Sayyid Dr. Ibrahim Yusuf dan Syekh Muhammad Ar-Rafi'i ya, atau Ar-Rifai dari Ma'had Lughah Al-Arabiyyah King Saud University. Nah, juga saya mengambil mengambil manfaat dari buku Tuhfatul Bahiyah ala Mulakhasil Lughah Al-Arabiyyah karya Ustaz Fuad Ni'mah. Dan kemudian ada juga saya mengambil manfaat dari buku Jami'ud Durus Al-Arabiyyah karya Syekh Mustafa Al-Walayaini. Semoga informasi dan materi-materi tersebut dapat bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sebagaimana biasanya, kalau ada komentar ataupun tanggapan bisa diisi di kolom komentar di bawah ini ya. Oke, sampai ketemu di series berikutnya. Saya akhiri dengan alhamdulillah dan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.